Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Ini adalah gambar organ pencernaan daripada sapi. Bagaimana proses pencernaannya? Simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik senusantara, berjumpa kembali dengan saya Pak Hairul. Kali ini Pak Hairul akan membahas materi tema 3, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat iklan dan menentukan kata kunci daripada iklan tersebut. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada sapi. Untuk mengetahui penjelasannya, simak video ini sampai akhir dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar ini agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Simak penjelasan pada pembelajaran 1 berikut ini dengan seksama. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar terdapat berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan tersebut adalah buah dan sayur yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Ada sayuran, buah-buahan, ikan, susu, dan lain-lain. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Nah, coba kalian sebutkan satu persatu. Ya, benar sekali. Jadi, kriteria dari makanan yang sehat adalah bersih, segar, tidak mengandung pengawet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perhatikan iklan berikut ini. Iklan yang pertama, terdapat kalimat makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Sementara iklan yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan iklan yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, dari iklan tersebut, coba kalian temukan gambar apa yang terdapat pada iklan-iklan di atas. Yang pertama, gambar aneka jus buah. Tulisan yang terlihat di sana adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Sementara pada iklan yang kedua, terdapat aneka buah dan sayur serta anak yang sedang makan. Tulisan yang terdapat di sana, makanan sehat dan bergizi penting untuk perkembangan otak anak Anda. Sementara pada gambar iklan yang ketiga, terdapat buah dan sayur berbentuk hati atau jantung. Di sana, terdapat kalimat cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Pada peta pikiran berikut ini, kita akan mengetahui apa itu kata kunci, bagaimana kriteria dari sebuah kata kunci daripada sebuah iklan. Nah, pengertian kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang menjadi inti pada iklan. Kata kunci dalam iklan yang pertama, makanan bergizi, makanan sehat,
buah dan sayuran segar. Ciri-ciri kata kunci pada iklan terdapat pada judul iklan. Yang kedua, mampu menarik pembaca. Yang ketiga, disebut lebih dari satu kali. Dan yang keempat, bisa diungkapkan dalam bentuk gambar. Sementara, alasan untuk memilih kata kunci tersebut, yang pertama menarik, yang kedua mengandung pesan yang ingin disampaikan, dan yang ketiga sesuai dengan gambar pada iklan. Jadi, kesimpulannya adalah kata kunci adalah kata-kata yang menjadi inti dari iklan. Kata kunci bisa berupa kata atau ungkapan. Kata kunci bersifat mewakili konsep yang telah disebutkan dalam iklan. Ciri-ciri kata kunci adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pada judul iklan. Yang kedua, mampu menarik pembaca. Yang ketiga, disebutkan lebih dari satu kali. Dan yang keempat, bisa diungkapkan dalam bentuk gambar. Selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan yang terdapat pada sapi. Sapi merupakan salah satu contoh hewan ruminansia. Hewan ruminansia atau hewan pemama biak adalah hewan mamalia yang memakan kembali makanan yang telah ditelannya. Mari kita simak organ pencernaan sapi berikut. Yang pertama, mulut. Mulut sapi terdiri dari organ pencernaan berupa gigi, lidah, dan saliva atau air liur. Gigi sapi tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan pada sapi umumnya sangat pendek. Walau begitu, lebar kerongkongan sapi mampu memperbesar, menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ pencernaan terpenting pada sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus pada sapi dewasa sangat panjang. Sedangkan yang terakhir, anus. Anus merupakan organ pencernaan tempat sisa-sisa makanan dibuang dalam bentuk tinja atau feces. Nah, perhatikan organ pencernaan sapi berikut ini. Di sini terdapat mulut, kerongkongan, retikulum, rumen, omasum, dan obomasum. Jadi, rumen, omasum, obomasum, dan retikulum adalah termasuk ke dalam lambung daripada sapi tersebut. Lalu ada usus halus dan anus. Berikut adalah skema dari proses pencernaan pada sapi. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut, lalu masuk esofagus, lalu masuk rumen atau perut besar. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lalu masuk mulut lagi, retikulum, obomasum. Di sini terjadi proses yang terjadi makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Pada retikulum, proses yang terjadi makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Setelah masuk ke omasum, lalu masuk ke obomasum, proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Nah, begitulah proses pencernaan yang terjadi pada hewan sapi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Demikian, jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Error Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.